Dengan pakaian dalam, gadis ini diikat ke pohon. Yang melihatnya semakin bertambah. Orang-orang menunjuk-nunjuk, yang lebih keterlaluan. Ada anak-anak yang melempari batu. Sekali, dua kali, darahnya terus-menerus mengalir. Tapi tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Nama gadis itu, Seo Hua. Dia adalah nona muda keluarga bangsawan. Ayahnya, Yun Gi adalah seorang wakil menteri. Beberapa hari yang lalu, sahabatnya, Jo Guan Wong mengkhianatinya. Ayahnya dituduh melakukan spionase. Pedang menebas. Seo Hua menyaksikan ayahnya dibunuh. Tapi setelah membunuh sang ayah, Guan Wong masih merasa belum cukup. Dengan kerangkeng kayu, dia mengirim gadis itu ke Chuakuan. Chun Suryun, pemilik rumah bordir muncul. Seo Hua tidak menyerah. Tidak peduli bagaimanapun. Aku tidak akan masuk. Kau tidak punya pilihan. Tangkap dia. Dengan perintah ini, beberapa pria mengepungnya. Memaksanya hingga ia takut. Seo Hua masih membangkang. Tetapi selanjutnya, pakaiannya dirobek satu persatu. Sampai akhirnya, hanya tersisa pakaian dalamnya. Bagaimana ini? Pada saat ini, ia putus asa. Dan tak berdaya. Tubuhnya gemetar. Namun Seo Hua tidak meneteskan setetes air mata pun. Untuk membuatnya menyerah. Mereka mengikatnya ke pohon. Tidak boleh makan. Tidak boleh minum. Mereka membuatnya kelaparan selama beberapa hari. Dan di sisi lain, Guan Wong naik jabatan. Ia sedang merayakannya. Gisaeng Chun yang bertanggung jawab atas Chuakuan, dalam 5 hari ini, akan menjadi kepala pembimbing Gisaeng. Aku akan menidurinya untuk pertama kali. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu dalam sekejap. Tidak makan, dan minum setetes air pun. Wajahnya begitu pucat, bibirnya kering dan matanya berkaca-kaca. Akhirnya, Seo Hua tidak tahan lagi. Saat bangun, dia sudah berbaring di ranjang rumah bordir. Gisaeng Chun menasihatinya. Bukannya kalau nurut itu akan lebih baik? Ia tidak peduli. Sebagai mantan gadis bangsawan, bahkan jika ia meninggal, Seo Hua lebih memilih meninggal di luar. Pada saat itu, pelayan membuka jendela. Siapa sangka, adiknya dijadikan ancaman. Jika dia tidak setuju, nyawa Yun akan dipertaruhkan. Dipukuli dengan tongkat, hati Seo Hua melemah. Hentikan. Hentikan ini. Dia tidak bisa melihat Yun dipukuli. Akhirnya ia memilih untuk menyerah. Seberapa sensasionalnya drama Korea, ayah dibunuh. Dia juga dijual sebagai gisaeng negara. Dan pelanggan pertama yang dia terima adalah musuh ayahnya. Di dalam kamar, pelayan mendandaninya dan menusuk punggungnya. Hari demi hari pelatihan. Hari ini dia akhirnya menerima pelanggan pertama. Tapi yang tidak ia sangka-sangka, pelanggan pertama adalah Jo Guan Wong. Memikirkan wajahnya, ia merasa frustasi. Air mata mengalir tanpa sadar. Dalam keputusasaan, Seo Hua memutuskan untuk bunuh diri. Pada saat itu, pelayannya, Dam masuk. Dia melepas pakaiannya dan meminta Seo Hua untuk memakainya. Cepat pakai pakaianku. Di saat krisis, persahabatan ini begitu mengharukan. Mereka berpelukan dan menangis bersama. Malam hari pun tiba. Gisaeng Chun datang, hendak menyuruh Seo Hua untuk bersiap-siap. Tapi dia tidak tahu, Seo Hua telah melarikan diri. Wanita di depannya adalah Dam. Dengan tamparan yang keras, ia memerintahkan orang untuk menangkapnya. Tugas yang paling mendesak, harus menenangkan Guan Wong dahulu. Tak ada solusi, terpaksa menyuruh Dam tetap menyamar. Ruangan yang gelap, pria itu seperti binatang buas. Jeritan keras. Dam kehilangan kesuciannya. Di sisi lain, Seo Hua dan Yun berlari dengan putus asa. Di belakang mereka, 6 pria sedang mengejar. Tiba-tiba, masalah terjadi. Beberapa hari disiksa, ditambah identitas seorang putri bangsawan. Tubuh Seo Hua sangat lemah. Agar tidak terseret, dia meminta Yun untuk segera pergi. Dia sendiri mengambil tusuk konde. Cahaya biru kecil tiba-tiba muncul. Dunia seakan-akan berhenti pada saat itu. Cahaya biru langsung mengelilinginya. Kesadaran Seo Hua berangsur-angsur kabur. Kemudian, Seo Hua pingsan. Tolong saya. Dengan cepat, para pria yang mengejarnya datang. Sosok pria ini seperti hantu, mengerahkan lengannya. Cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Kemudian, wajah Guminho berada di udara. Para pria berhamburan ketakutan. Nama pria itu, Wol Ryung. Dia bukan manusia, tapi Guminho penjaga pegunungan. Hidup beribu-ribu tahun. Ia justru jatuh cinta pada manusia. 3 hari yang lalu, ia melihat penghinaan yang Seo Hua dapatkan. Awalnya, dia ingin membantunya, tetapi dihentikan oleh Biksu Sojung. Sebagai Guminho,
Ia tidak boleh ikut campur urusan manusia. Jika dia melakukannya, dia akan terkena karma dan pembalasan. Ia melawan takdir, menyelamatkan Xiao Hua. Di dalam gua, Xiao Hua tersadar dari pingsannya. Melihatnya, mereka saling memandang. Di tengah kegelapan, suasana seketika menjadi hangat. Wolryung tidak mengatakan identitas aslinya. Berbohong, ia hanya penduduk yang tinggal di pegunungan. Tetapi meskipun Xiao Hua selamat, di sisi lain, Yun ditangkap oleh para pemburu hadiah. Di tempat yang ramai, Yun dieksekusi. Di keramaian, Dam melihat semuanya. Ia tidak dihukum, namun mengantung diri sendiri. Ketika mengetahui bahwa ada Guminho di hutan, pasukan segera dikirim, memasuki hutan untuk mencarinya. Semua ini diketahui oleh Biksu Sojung. Dia bergegas ke gua, tapi saat dia mencapai pintu masuk, yang dia lihat adalah Xiao Hua. Melihat wajahnya, Sojung mengetahui Wolryung telah menyelamatkannya. Wolryung bertanya, di mana ia dapat menemukan buku keluarga Gu? Legenda mengatakan, dengan buku ini, tubuh binatang bisa menjadi manusia. Dia awalnya adalah seekor Guminho yang berusia ribuan tahun. Ia jatuh cinta dengan seorang manusia. Jika ingin hidup bersama, langkah pertama adalah menjadi manusia seutuhnya. Setelah menemukan informasi, satu-satunya cara adalah melalui buku keluarga Gu. Tapi sangat sulit untuk mendapatkan buku ini. 3 syarat harus dipenuhi dalam 100 hari. Pertama, tidak boleh membunuh. Kedua, tidak boleh menolak bantuan apapun dari manusia. Ketiga, tidak boleh mengungkapkan wujud sebenarnya. Setelah ketiganya terpenuhi, ia bisa berubah menjadi manusia. Jika gagal di tengah jalan, maka ia akan menjadi iblis selama 1000 tahun. Tidak ada reinkarnasi di kehidupan selanjutnya. 3 bulan berlalu, hubungan antara keduanya juga semakin dekat, dan jarak waktunya kini tersisa 11 hari. Hari ini, Wolryung pergi keluar seperti biasa. Yang berbeda dari biasanya adalah, setelah 3 bulan, Xiao Hua juga ingin pergi untuk mencari sayuran. Dengan rayuannya, Wolryung terpaksa setuju. Tapi kepergian kali ini, musibah terjadi. Saat mencari bahan makanan, ia ditemukan oleh anak buah Guan Wong. Di dalam hutan, dia berlari ketakutan. Menyadari adanya bahaya, Wolryung segera datang untuk menyelamatkannya. Tetapi pada saat kritis ini, Wolryung tidak boleh membunuh makhluk hidup. Ia menggunakan kekuatan alam. Mereka bersembunyi di balik pohon, terhindar dari bahaya. Prajurit tidak dapat menemukannya. Tapi saat mereka hendak pergi, mereka ketahuan. Beberapa rantai dilemparkan. Wolryung diikat erat-erat, tanpa daya melepaskannya dengan kekuatannya. Dengan kekuatannya, wujudnya akan terekspos. Darah mengalir keluar. Melihat gadis yang ia cintai, Wolryung sangat marah. Cahaya biru, mata menyala. Suara geraman. Saat ini, ia telah mengungkapkan wujud aslinya. Dengan beberapa pukulan, semua prajurit terbunuh. Tapi siapa sangka, raut wajah Xiao Hua berubah. Tidak ada lagi cinta di matanya. Sebaliknya, yang ada hanya ketakutan. Ia membawa Xiao Hua kembali ke gua tempat mereka tinggal. Darah dimuntahkan, menggunakan kekuatan sihir. Wolryung menghadapi penderitaan. Tapi Xiao Hua pergi. Menjauhlah dariku. Wolryung mempertaruhkan hidupnya. Bahkan hukuman menjadi iblis 1000 tahun. Namun hanya pengkhianatan yang ia dapatkan. Xiao Hua melarikan diri dari gua. Alur cerita menjengkelkan hadir kembali. Xiao Hua datang ke tempat pasukan berkumpul. Baru saja nyawanya selamat, ia justru membahayakan nyawanya lagi. Yang lebih membuat marah, ia menuntun pasukan datang ke gua Wolryung. Mengapa kau menyembunyikan wujud silumanmu? Kenapa kau berpura-pura menjadi manusia di depanku? Marah, putus asa, ketidakberdayaan. Dia jelas-jelas sangat mencintainya. Tapi tak disangka, balasannya adalah pengkhianatan. Ia menarik belati kayu. Sojung pernah mengatakan, jika syaratnya gagal, dia akan menjadi iblis. Satu-satunya solusi adalah membunuh orang terkasih dengan belatinya. Setelah membunuh para prajurit, ia bergegas ke arah Xiao Hua. Kenapa kau melakukan itu? Aku sangat mencintaimu. Pada awalnya, Wolryung tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Wolryung mencintainya, mempertaruhkan hidupnya, menyerahkan keabadian. Dia bahkan rela menjadi iblis. Tapi pada akhirnya, semua berakhir sia-sia. Ia berubah menjadi cahaya biru kecil, lahir di hutan, dan meninggal di hutan. Pada titik ini, Xiao Hua mulai muntah-muntah. Yang lebih mantap dari alur cerita drama ini muncul. Xiao Hua hamil. Dia datang ke dalam gua. Kenangan indah masa lalu muncul di benaknya. Keajaiban terjadi. Cahaya biru mengelilinginya.
Ia melahirkan seorang putra tanpa insiden. Tapi saat ini, ia mengangkat sabit. Dia pikir itu adalah anak dari siluman. Di kejauhan, tangisan bayi terdengar. Dengan mengikuti suaranya, Tuan Park menemukan bayi yang ditinggalkan. Tiba-tiba, Sojung datang. Ia menyuruh Tuan Park untuk membesarkan si bayi sampai 20 tahun. Jika dirawat dengan baik, ia akan mendapat berkah dan kekayaan. Ini adalah drama Korea dengan skor tinggi. Go Book Family. Drakor memang tak akan mengecewakan. Dari plot tidak masuk akal menjadi masuk akal lagi. Selanjutnya, bagaimana anak itu akan balas dendam? Jika penasaran,